Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melukiskan titik nol pusat peradaban Kabupaten Karawang. Titik nol peradaban baru Karawang. Masjid Agung, kantor dinas pariwisata, pasar baru, dan bekas penjara di Jalan Tuparep adalah pertanda peradaban baru Karawang terlahir. Dalam narasi sejarah wilayah 2 Karawang tahun 1990 disebutkan bahwa daerah alun-alun Karawang sebelumnya adalah berupa teluk yang dipenuhi pohon bunut. Teluk Bunut dikenal sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal dagang dan menjadi pusat hilir mudik para saudagar untuk berdagang. Dari situlah peradaban baru dimulai ketika singgahnya tokoh atau pemikir Islam yakni Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Qurro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin ulama besar Mekah. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunannya, Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurro masih ada garis keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Diah Kirana, ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurro juga masih saudara seketurunan dengan Syekh Nurjati Cirebon dari generasi keempat Amir Abdullah Khonuddin.
Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau pengusaha atau penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Syekh Kuro bermaksud menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di Karawang dengan memanfaatkan Pura Dalem Kauman sebagai pusat dalam pengembangan Islam. Setelah keresidenan mulai memahami Islam, Pura Dalem tersebut akhirnya menjadi Masjid Agung Kabupaten Karawang. Konsep Macapat pembangunan yang baru pun dilahirkan dengan filosofi yang dibawa oleh klasik Jawa dengan paduan Islam dalam pemaknaannya. Ajaran dalam masyarakat Jawa, Macapat tidak hanya sekedar digunakan untuk memberi nama jenis tembang, namun Macapat dalam kehidupan masyarakat Jawa memiliki banyak filosofi. Macapat artinya tata cara berdasarkan pada jumlah 4. Macapat berhubungan dengan sistem tata kota, arah mata angin, konsep asal muasal manusia, dan lain sebagainya. Kanjeng Sunan Kalijaga menggagas tata kota sistem Macapat yang dapat dilihat pada kota-kota lama seperti Tuban, Rembang, Blora, Demak, dan lain sebagainya. Seperti di Tuban, tempat kelahiran Sunan Kalijaga, model Macapat dapat kita saksikan bahwa penataan kota berdasarkan 4 arah penjuru mata angin. Hal tersebut terlihat dari pusat pemerintahan di sebelah selatan dengan bupati menjalankan tugasnya, tempat ibadah masjid di sebelah barat, sehingga bupati beserta segenap pamong prajanya diharapkan tidak melupakan urusan keagamaan. Pasar di sebelah utara, pasar sebagai tempat bertemunya para kaula dan tempat roda ekonomi berjalan. Di sebelah timur terdapat bangunan berfungsi sebagai penjara untuk menghukum pelanggar aturan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di tengah terdapat alun-alun dan terdapat 2 pohon beringin. Sistem tata kota yang digagas Kanjeng Sunan Kalijaga tidak sekedar hanya masalah mengenai sistem tata ruang saja. Sistem tata kota yang digagas Kanjeng Sunan Kalijaga tidak sekedar hanya masalah mengenai sistem tata ruang saja. Sistem tata kota oleh Sunan Kalijaga di dalamnya mengandung banyak nilai, seperti kantor bupati yang menghadap ke arah utara dengan membelakangi gunung dan menghadap ke arah laut. Hal ini bermakna pemimpin harus meninggalkan kesombongan dan sifat tinggi hati seperti sifat gunung yang tinggi. Pemimpin harus memiliki keluasan hati yang seluas samudera. Tentang alun-alun. Alun-alun adalah punjer atau pusar dan perwujudan keberagaman masyarakat. Kata alun-alun berasal bahasa Arab. Al-la'unu, al-la'unu artinya beraneka warna. Menjadi seorang pemimpin adalah bukan untuk golongan, melainkan untuk masyarakat majemuk. Dan kemudian 2 pohon beringin kembar berada di tengah alun-alun sebagai lambang sumber hukum pemerintahan harus sesuai dengan norma agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah kisah singkat titik nol di Karawang.